Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih. Jangan bosan ya ketemu sama Kak Marta sama Kak Andreas ya. Ya adik-adik yuk, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan Kau izinkan kembali kami berkumpul bersama-sama walaupun melalui ibadah live streaming Tuhan. Tuhan, satukan hati kami Tuhan dalam menyembah, dalam memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap, katakan amin ya di rumah ya. 1, 2, 3. Amin. Tuhan Yesus sudah buat kita dari awal ya adik-adik ya. Tuhan Yesus sudah ciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Pokoknya apa yang Tuhan sedang kerjakan, sedang lakukan dalam hidup adik-adik, semuanya pasti mendatangkan kebaikan untuk adik-adik. Adik-adik harus percaya itu ya adik-adik ya. Yuk sama kita katakan ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yuk adik-adik yuk, kita sama-sama imankan. Kita perkatakan bahwa semua yang Tuhan Yesus lakukan buat hidup kita itu baik ya. Yuk adik-adik yuk. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Yuk adik-adik sama katakan semua baik, semua baik.
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sama katakan adik-adik ya. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Sekarang kami mau memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Berikan kami semangat, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera Engkau, agar kami dapat memuji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap, katakan amin. Sekarang nih kakak, sekarang kalau kita mau nyanyi nih, nyanyi lagu apa enaknya kayak yang sukacita-sukacita? Iya dong. Kayaknya yang ada sungai-sungainya enak ya kayak. Iya. Yuk adik-adik semua kita main Sungai Sukacitaku ya. Adik-adik boleh bagi sendiri ya yang ada di rumah. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan mengalir ya, ke kiri adik-adik ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu
sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Adik-adik nari ya. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay! Gimana adik-adik? Sukacitanya udah penuh belum? Kalau belum nih, kita nyanyi satu lagu lagi nih, ya Kak ya? Iya. Yuk, abis kita sukacita, sekarang kita mau katakan Tuhan Yesus baik, bener gak Kak? Betul sekali. Ayo siap Kak Jojo, intronya. Yuk, lebih semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Coba Kak, adik-adik pas lagi di rapnya ya, angkat jempol ya dua-duanya ya. Kalau Kak Marta sama Kak Andreas gak bisa karena satu pegang mic. Tapi kalau adik-adik di rumah, tolong ya angkat dua jempolnya, siap ya adik-adik ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tapi kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya ya. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yuk ada-ada Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, untuk
Gimana Kak? Semangat ya Kak ya? Semangat dong. Kita udah sukacita, udah mengatakan Tuhan Yesus baik. Nah sekarang adik-adik ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama lihat hati adik-adik ya. Pegang tangan adik-adik di dada semuanya. Kita mau katakan terima kasih Tuhan buat apa yang Kau beri Tuhan. Tuhan lihat hati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang mau sama-sama menyembah Engkau. Biar Kau selidiki, Kau perhatikan hati kami Tuhan yang tulus ini Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Tersembunyi bagi. katakan telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saya minta Kak Marta berdoa sebelum firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan di hidup kami. Kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau, dan saat pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, waktunya cerita anak. Siap? Yuk kita mau mulai dengar, kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita berdoa dulu ya, yuk. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang manis, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau hebat, Engkau baik, Engkau dahsyat. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu
Firman-Mu akan menuntun kami dan menjadikan kami cerdas dan pintar. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, belajar dari Engkau dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Urapi Omalian dengan urapan yang baru selalu. Berikan hikmat kata-kata yang keluar Tuhan dari lidah bibirnya, agar semua boleh menjadi berkat buat siapapun yang mendengar dan melihat. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom anak-anak. Ingat, minggu yang lalu kakak siapa? Siapa ya? Baru ya soalnya ya. Cantik kan? Namanya Kakak Ripka ya. Nah itu melanjutkan cerita yang 2 minggu lalu Ibu Elizabeth ya. Memang anak-anak dengar. Kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tentukan, bahkan sudah panggil, disiapkan dari baby. Kemarin ingat kan Ibu Elizabeth, itu bayi-bayi banyak sekali yang dibunuh ya, karena itu ada yang iri, ada yang sirik ya. Tapi Tuhan benar-benar menyertai perjalanan. Siapa? Kemarin Nabi siapa? Musa. Yes. Terus berlanjut lagi, karena Tuhan cinta dan sayang sama bangsa Israel. Meskipun sering bandel, disentil aja masih bandel juga, disentil juga masih bandel ya. Tapi ingat, kemarin udah lewatin berapa tulah? 10, ya 10. Nah, ingat, yang ke-10 itu apa? Ya, anak sulung. Karena si Firaun, Raja Firaun tuh, auban banget ya. Udah sampai 10 aja, bandelnya setengah mati. Nah, baru deh ya. Udah anak-anak laki yang sulung itu meninggal, baru pada nangis semua mama-mamanya, baru deh, iya deh boleh jalan deh, boleh pergi deh ya, silahkan kamu beribadah sama Tuhan kamu, katanya. Ya bawa, semua bahkan dikasih emas, dikasih perak, dikasih duit, pokoknya banyak banget dah ya. Nah, anak-anak tahu, bangsa Israel saking happy-nya seneng nyanyi dong, otomatis dong, karena udah diselamatin kan Tuhan. Ya, dia nyanyi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Nah, anak-anak tahu, ketika mereka udah keluar dari negeri Mesir, mereka berjalan jauh, pakai kaki loh, ya nggak pakai kendaraan ya, karena dulu semuanya serba jalan. Anak-anak lihat pemeliharaan Tuhan, ya, ketika bangsa Israel diajak jalan jauh sekali ya, sebenarnya nggak jauh, kalau zaman sekarang kita lihat itu deket bener ya, tapi Tuhan lagi melatih bangsa Israel supaya dengar-dengaran dan mempunyai hati yang kemarin siapa hatinya Pak Musa? Lembut ya. Nah, hati yang lembut. Bapak Musanya hatinya lembut, tapi bangsa Israel hatinya tegar tengkuk katanya ya, auban ya. Nah, anak-anak lihat, bangsa Israel ini sudah diselamatkan sama Tuhan. Ya, lalu ketika dia jalan di padang gurun ya, kan padang gurun otomatis panas sekali ya. Waduh ya, dan di depannya ternyata kalau dia mau menyeberang ada lautan. Ya, lautan. Nah, terus yang di belakang, karena Raja Firaun mikir, baru sadar rupanya, wah, tadi orang Israel semuanya pergi semua. Anak-anaknya, kambing dombanya semua, hartanya dibawa semua. Ayo kita kejar ya. Semua naik kereta, semua naik kuda. Uber bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel sedang cuma jalan kaki ya. Jadi Uber ada di belakangnya. Nah, ketika bangsa Israel melihat, nengok di belakang, wah, ada pasukan tentara Mesir nih, nguber gimana? Musa ya. Dia marahin Musa loh. Musa dimarahin. Kenapa kamu bawa saya di sini? Lebih baik juga saya mati di Mesir daripada mati di padang gurun ini, katanya ya. Dasar emang orang auban, susah ya. Lalu sebenarnya Musa tuh udah gemes gitu, udah kesel gitu ya. Tapi karena lembut hatinya ya, dia berdoa, Tuhan, gimana dong Tuhan? Tuh udah deket tuh. Gimana ini? Katanya ya. Terus Tuhan bilang, ini ambil tongkatmu. Oh ya, nanti kalau udah dekat sama lautan, kamu ulurkan tanganmu. Dan laut itu nanti akan terbelah. Nih, mukjizat terjadi. Makanya tema kita minggu ini adalah
mukjizat masih ada. Keren ya, keren, keren. Nih, lautnya. Nih, anak-anak lihat. Nih dia nih. Duh. Kan menghadapi lautan yang besar, Musa cuma ngulurin tangan. Hut. Iya, ya. Kalau kemarin di Gunung Batu dipukul ya. Kalau ini, duk, cuma ditunjuk gini doang. Tadi yang lautnya banyak itu airnya terbuka. Shoot. Wah, siapa di sini yang pernah ke SeaWorld? Ayo, siapa yang pernah ke SeaWorld? Nah, kurang lebih hampir seperti itu ya. Tapi ini fakta benar-benar terjadi, anak-anak lihat ya. Ini lautnya terbelah. Dan di sini nih semua bangsa Israel jalan kaki loh. Tuh, ya dia ini kering spesial. Airnya naik ke atas. Semuanya ngelihat kiri kanan ada ikan, ada kepiting. Aduh, hebat banget ya Tuhan kita. Puji Tuhan, semua nyanyi puji Tuhan, gembira karena Tuhan benar-benar hebat. Tuhan ajaib katanya ya. Sepanjang jalan ini nyanyi puji Tuhan. Dan anak-anak lihat, Tuhan tuh nggak tinggalin bangsa Israel. Di dalam dia jalan seperti ini ya, itu tahu nggak anak-anak? Kan panas kalau siang hari. Waduh, kita aja nih sekarang lagi mengalami panas yang sangat panas. Waduh, rasanya nggak enak. Apalagi dia 40 derajat. Waduh, itu kepala bisa kalau goreng telur langsung mateng kali ya. Nah, itu panas sekali ya. Tapi Tuhan baik. Dikirim tiang apa? Tiang awan. Jadi adem, jalan tenang. Nah, kalau malam kan dingin. Dikasih apa? Tiang api. Jadi tetap anget, jadi nggak kedinginan. Wah, Tuhan baik nih jalan lewatin ini doang. Tahu nggak anak-anak? Sebenarnya ini kalau lewat ke sana tuh jalan, kalau jalan cuma kurang lebih 11 hari. Tapi ternyata ini bangsa Israel karena bandel, auban, Tuhan kasih muter-muter sampai 40 tahun ya. Aduh, lama sekali kan? Iya, kalau anak-anak ingat, kalau ulang tahun kan setahun aja, nunggu lagi setahun rasanya lama banget. Ini 40 tahun lu, muter aja ya. Habis bandel ya. Nah, di dalam keadaan mereka jalan begini di sini di lautan ya, Tuhan bilang lagi. Jadi ketika dia sampai di tengah-tengah dah, dia tengok ke belakang, wah itu pasukan Firaun, lagi ngebut, lagi ngejar. Terus langsung Tuhan hebat, Tuhan kita ajaib ya. Itu tiang awannya sama tiang apinya kan tadinya di depan ya, di depan bangsa Israel. Sekarang tukar gantian, bangsa Israel jalan ya dalam keadaan terang. Nih si bangsa Mesir ada di sini kan, gitu loh. Tiang awan sama tiang apinya ada di sini. Jadi anak-anak lihat, ketika bangsa Mesir mau uber sama bangsa Israel, tahu nggak? Dalam keadaan itu nggak bisa kelihatan bangsa Israelnya karena Tuhan jagain pakai tiang awan sama tiang api. Sedangkan ini bangsa Israel terus dia lari cepet-cepet jalan ya sampai ya. Nah ketika semua bangsa Mesir udah nyampe di tengah semua kumpul, tuh keretanya tahu nggak? Keretanya bisa miring ya. Jalannya susah ya. Tuhan ajaib. Akhirnya dia nangkring. Ya berhenti di tengah. Susah jalannya ya. Tahu nggak anak-anak? Karena Tuhan nungguin tuh bangsa Israel pada nyampe dulu di sana. Di seberang. Kan mau menuju kota perjanjian ya. Nah ketika mereka sudah sampai di sana. Tuhan bilang, Musa ulurkan lagi tanganmu katanya. Ya ke laut ini katanya. Si Musa mah karena lembut hati kan dengar-dengaran sama suara Tuhan kan. Oke Tuhan. Dia tujukan lagi dari sana. 1, 2, 3. Shoot. Nih tadi yang begini nih. Kan itu ada di tengah kan bangsa Mesir kan. Iuut. Push. Wah ketutup semua. Ya. Tuh. Ketutup di dalam semua. Bangsa Mesir yang bisa berenang pun ya. Karena itu lautannya dalam. Jadi mati semuanya, nggak ada yang tersisa. Hebat kan Tuhan kita? Jadi kalau Tuhan udah panggil dan pilih orangnya, dia akan selamatkan, siapkan. Akhirnya mati semua orang Mesir. Dan makanya sampai sekarang anak-anak lihat, itu kalau dibikin tempat terowongan gitu ya, itu orang-orang ingat, iya itu Tuhannya Israel tuh hebat loh ya. Jadi Tuhan Israel hebat loh ya. Karena Tuhan bisa mengadakan mukjizat. Jangan lupa
Hari ini pun Tuhan bisa mengadakan mukjizat. Keren pokoknya. Mukjizatnya nggak pernah putus. Ingat dari penciptaan langit dan bumi, ingat cuma ditiup doang. Ya, sama nafasnya Tuhan, lautnya airnya berbelah. Ya, ingat kan? Cuma ditiup loh. Ya. Nah, itu mukjizat Tuhan hebat ya. Terus sampai di perjanjian baru pun. Nah, ini bentar lagi bulan depan kita mau rayakan hari apa? Yes, Paskah. Oh, nggak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita ya. Dia mati disalib, terus dia apa? Bangkit. Nah, nggak ada yang nyaingin Tuhan kita. Tuhan Yesus kita hebat nih, hebat pokoknya. Ya, dia udah mati, dia bangkit. Bahkan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Dan dia juga mencurahkan Roh Kudusnya buat kita-kita. Dia nggak mau ninggalin orang-orang kesayangannya. Hebat kan? Makanya mujizatnya masih terjadi sampai saat ini. Jadi anak-anak kalau mungkin papa, mama, atau saudara-saudara ada yang lagi sakit, ya, atau ada yang lagi susah, itu Roh Kudusnya dikirim. Ya, pasti sembuh, sehat kembali, bahagia kembali, seneng kembali. Yang kekurangan, jangan lupa Tuhan cukupkan juga. Apalagi di keadaan seperti ini, Tuhan bisa kasih hikmat. Ya udah, bikin ini nih. Wah, nanti bulan depan kita belajar ya, kita mau membuat sesuatu yang pokoknya asik dah, nunggu bulan depan. Ya, nah hari ini cerita Oma, tapi jangan lupa, Oma ada satu lagi, mau kasih kuis. Nah, kuis tolong dong dijawab ya, papa mama boleh ikutan, karena ada hadiahnya loh. Ya ini dengerin dulu nih ya, nanti ini pertanyaannya nanti, kira-kira ini tamu mama ini siapa ya gitu. Terus ada di kitab mana? Yang Oma sekarang mau ceritain nih ya. Dengar ya. Nah ini dia. Ada seorang anak perempuan di zaman itu, karena keadaannya sama seperti sekarang. Panas. Semuanya kering. Ya. Dan anak ini ya sehat dan cantik. Ya, lalu dia bangun tidur bilang sama mama, Mama, aku lapar, perutku lapar, aku mau minta makan, Mama. Nah, tahu nggak anak-anak, mamanya kebingungan, karena mamanya cuma punya ini nih. Nah, di dalam sini cuma ada tepung segini nih, tepungnya segini doang. Ya, terus mamanya cuma punya ini nih. Nah, cuma punya minyak segini doang. Sedikit sekali, udah tinggal sedikit. Jadi paling tidak kalau mama ini bikin roti, ya paling cuma buat dia doang berdua. Ya, terus anak ini, Mama, aku lapar, Mama. Ya, oke nak, Mama cari kayu dulu ya, supaya nanti Mama bisa masak ya. Lalu mamanya pergi, ya, cari kayu. Nah, kayunya juga nggak banyak-banyak, cuma 3, ya. Karena kan yang dimasak juga cuma dikit ya. Lalu dia bawa pulang kayu ini. Ketika dia pulang, ketemu ya ada seseorang. Nah ini siapa nih namanya nih nanti. Seseorang datang sama dia. Ibu, ya, aku haus. Aku minta minum dong, katanya. Ya, ibunya bingung. Siapa sih ya? Tapi kalau minta minum aja mama ini punya gitu, dikasih segelas. Aku haus banget katanya. Glok. Dah ya. Terus, ibu, boleh dong bagi aku buatin roti bundar kecil aja buat aku. Aku lapar. Hah? Ibu ini bingung. Aku lagi ngumpulin kayu, mau bikin roti. Memang kok dia tahu aja lagi aku mau bikin roti. Padahal kan tapi ini buat anak aku sama aku. Nanti kalau aku udah bikin, aku makan, terus kita berdua akan mati. Karena udah gak punya apa-apa lagi, udah habis gitu loh. Terus ibu ini bilang, Tuan, saya nih lagi ngumpulin kayu, mau bikin roti emang gitu loh. Tapi kan saya cuma punyanya ini sedikit banget. Mana mungkin saya bisa kasih buat Tuan. Terus tuannya bilang, ibu, yang penting sekarang bikin dulu buat saya ya katanya. Kok beraninya ya orang asing bilang bagi dia duluan. Aduh gimana anaknya ntar ya. Tapi karena dia ingat punya apa? Hati yang lembut. Dia nurut.
Dia ambil itu tepungnya, ya cuma segini doang. Diuak, uak, uak, uak ya. Dikasih minyaknya yang sedikit ini, dia tuang ya. Lalu dia bikin roti bundar kecil-kecil. Ya tapi dia bikinin dulu buat tadi tamunya itu. Ya spesial. Terus yang dia punya lebih kecil lagi segini-segini. ya udah biarin dekat ya. Terus dibakar ya, dipanggang. Kalau zaman sekarang kan disebutnya dibakar atau dipanggang ya itu. Nah dulu kan nggak punya oven. Ya ini nih tuh apinya. Ya ntar kita lihat ya gimana caranya ya. Dipanggang jadilah roti. Lalu rotinya dikasih ke tuan itu. Dan ternyata tahu nggak anak-anak? Tepung yang di sini yang tadi dia ambil udah habis nih. Penuh lagi. Terus minyak nih yang di sini nih. Tadi kan udah tinggal sedikit tuh, udah habis. Tahu-tahu penuh lagi. Jadi setiap hari kalau ibu ini buat roti atau bikin makanan bakwan misalnya ya, diambil ada lagi. Diambil ada lagi. Terus si ibu sampai bingung. Oh, Tuhan baik banget ya. Tuhan sayang aku. Jadi ternyata mukjizat masih ada. Sekali lagi. Nah, ini kuisnya. Ada di kitab apa ya? Oma kasih tahu di Perjanjian Lama memang ini di kitab Perjanjian Lama di kitab apa ya? Nah, terus tuh tamunya tadi siapa ya? Tamunya ya. Oke, ya. Minggu depan Oma tunggu jawabannya. Ada hadiahnya loh menanti. Ya, Tuhan berkati. Kita doa dulu ya sekarang. Yuk. Puji syukur terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus yang manis. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ingin kami memiliki hati yang lembut, yang dengar-dengaran, taat kepadamu. Dan kami boleh menjadi berkat buat siapapun orang-orang di sekitar kami. Tuhan terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkat anugerah kasih sayang-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih kecil, tapi kami boleh diisi dengan firman-Mu terus dan terus. Dan kami akan tumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Semua pelayan-pelayan-Mu yang ada Tuhan di tempat kami beribadah. Urapi dengan urapan yang baru. Yang pimpin pujian Tuhan, yang mainkan organ Tuhan. Yang mengedit Tuhan semua ibadah online ini Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Berkat-Mu melimpah, kesehatan, kekuatan, kesukaan Tuhan. Berkat yang indah mengalir terus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Yuk anak-anak, jangan lupa sekarang kita mau belajar menghafal ayat. Ingat, anak-anak harus hafal ayatnya ya. Diambil dari kitab 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, pakai gerakan kalau bisa nih, keren nih. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga, nih jibir kupingnya ya. Dan yang tidak pernah timbul di dalam apa? Hati manusia. Ingat Tuhan ajarin ini. Semua yang disediakan Allah untuk mereka, ada syaratnya, untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi hafal ya, yang nggak pernah dilihat di mata, yang nggak pernah didengar telinga, terus bahkan yang nggak ada di dalam hati manusia, ya Tuhan sediakan semuanya. Tapi untuk anak-anak yang mengasihi, ya silakan dihafal, ya Tuhan Yesus memberkati. Ya kita siap, kita akan membuat masuk dalam art and craft. Waktunya berkreativitas. Siap, ready, go. Yuk. Ya anak-anak kita lanjut ya. Sekarang kita mau buat mama anak perempuan tadi ya. Ibu yang tadi yang lembut hatinya. Kita kasih ini, Oma udah bikin seperti ini ya. Tuh. Lupa. Ya ini begini ya. Kita kasih mata dulu ya. Oke. Terus bahkan yang gak ada di dalam hati. Nah kita kasih juga mulutnya. Nih mama yang lembut hatinya ya. Nah ini bajunya Oma sudah buat seperti ini ya. Ini disusun. Nah baju mama nih kita kasih uhunya. Zaman dulu kan nyukurnya susah, jadi rambutnya rata-rata panjang. Nah panjang itu biasanya diikat. Nah ini kita taruh sini. Terus rambutnya kita nih, rambutnya
tempel juga. Ya, jadi tadi kan anaknya dikuncir, mamanya juga dikuncir, ya. Habis rambutnya panjang. Jadi sekarang kita bentuk bajunya ya. Oke. Bentuk bajunya ya. Ini. Nah, karena ini kan belum ada kancingnya, kita kasih kancingnya. Nah, ini dia kancingnya nih. Ini mama yang lembut hati ya. Jadi ada orang asing pun, orang asingnya ditolong ya. Hebat kan mama kan? Nah, demikian juga kita yang ini sudah belajar ya. Kita mau nolong siapapun, orang-orang yang lagi kekurangan atau susah. Nah, ini kancingnya kita bisa gunting. Nah, yang ini gunting bagian pakai ini nih. Ya. Nah, ini nanti bisa seperti ini. Nah, tadi kan kita lihat mama bilang mama kan lagi cari kayu untuk membakar roti ya. Jadi sekali lagi dia siapkan kayu-kayu dan api tentunya untuk membakar rotinya, memanggang rotinya ya. Nah, ini ya mamanya seperti ini jadinya. Oke, kelihatan ya? Bisa ya dibikin ya? Oke, ini mama kita taruh sini dulu sama anaknya ya. Nah, sekarang kita bikin untuk kayu ini ya sama apinya. Karena kan zaman dulu tidak ada kompor ya, semuanya serba alami. Nah ya, dulu api juga pakai batu diketok-ketok atau kayu digosok-gosok baru nyala apinya. Nah, ini apinya jadi ya. Oke, jadi ya ini apinya. Nah, tadi kan kita lihat Bapak Musa nih dengan tongkatnya membuat jalan buat di lautan. Nah, ini ya. Sekarang kan ini tadi Oma baru bikin tentang kepiting sama ikan baru ya. Nah, sekarang anak-anak boleh bikin kura-kura. Nah, ini anak-anaknya kura-kura ya. Tuh, ini mamahnya. Sekarang kita bikin papahnya ya. Nah, ini Oma udah siapkan semua ya. Ini untuk kakinya nih ada 4. Nah, untuk badannya ya kura-kura ini, nah kita lipat begini ya. Lalu kita bentuk seperti ini. Ini kaki-kakinya kita taruh ya, kita tempel di sini dulu ya. Ini kakinya. Oke. Terus jangan lupa ini ekor dan mukanya atau wajahnya. Lalu di sini mukanya udah pakai mahkota ya. Ini raja kura-kura namanya. Jadilah papa kura-kura. Ya. Anak-anak lihat ya. Ini papa kura-kura. Kakinya yang satu ini kita tekuk ke sini, yang satu lagi ditekuk ke belakang, yang ini satu lagi tekuk ke sini, ya, satu lagi tekuk ke belakang. Nah, jadilah papa kura-kura sekeluarga bersama-sama tadi sama orang bangsa Israel melewati jalan yang kering di lautan Laut Tiberau. Nah, oke. Selamat mencoba dan jangan lupa kuisnya dijawab. Oma tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan? Pagi hari ini, kakak yakin dan percaya kita semua pasti diberkati. Ya, diberkati Tuhan. Ayo semua lambaikan tangannya. Yuk, pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa Bapa kami. Yuk, Kak Andreas yang pimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik yuk, kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati.